Sapaan Gembala GKI Kamis 9 Juni 2022. Hikmat lebih berharga. Amsal 8 ayat 1 sampai 13. Salam sejahtera. Semoga kita makin mengakui bahwa hikmat Tuhan lebih berharga dari permata dan segala yang berharga di dunia ini. Seperti ungkapan dalam Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Penulis kitab Amsal memberitakan bahwa hikmat Tuhan sangat penting dan lebih berharga dari permata dan segala yang diinginkan orang. Maka hikmat itu harus diberitakan, diperkenalkan kepada semua lapisan masyarakat, orang dewasa, lanjut usia, terutama untuk orang muda yang tidak berpengalaman. Orang muda yang tidak berpengalaman adalah orang yang mudah terombang-ambing karena belum memahami dengan tepat mana yang benar dan salah dalam kehidupan. Hikmat Tuhan juga ditujukan kepada orang yang bebal, yaitu orang yang tidak mengerti kebenaran Tuhan, kebenaran moral. Hikmat itu berseru-seru dalam arti aktif mencari, mendatangi setiap orang, bukan orang yang mencari hikmat. Berseru-seru artinya Tuhan yang memanggil semua orang agar mau menerima hikmat, pengajaran, pengertian dari Tuhan. Ia menawarkan hikmatnya kepada semua orang yang sedang bekerja, berkumpul, berbisnis, berpolitik, rekreasi, dan di pengadilan. Hikmat Tuhan sangat penting dan sangat berguna bagi setiap bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Hikmat Tuhan sangat berharga karena memberikan kecerdasan. Oleh sebab itu, orang yang tidak berpengalaman agar meminta pada Tuhan hikmatnya yang membuat hidup makin cerdas. Kecerdasan yang diberikan melalui hikmat Tuhan, seperti yang diberikan Tuhan kepada Salomo untuk memutuskan perkara dalam kehidupan bangsa Israel. Hikmat Tuhan sangat berharga karena memberikan kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional. Kecerdasan ini sangat berguna dalam melakukan pekerjaan, usaha, bisnis, politik, hukum, dan lain-lain. Orang yang taat pada hikmatnya, maka Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukannya sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang menerima hikmat Tuhan di dalam hatinya, mengerti hikmat Tuhan, tidak mengeraskan hati, tidak bebal, maka Tuhan akan memampukan orang tersebut untuk mengatakan tentang kebenaran, keadilan, kedamaian, kebaikan, serta untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Orang yang menerima hikmat Tuhan tidak akan berbelit-belit dalam perkataan dan tindakannya. Ia lurus dalam kebenaran, keadilan, kedamaian, kebaikan. Bagi orang yang bebal, yang belum membuka hati untuk menerima hikmat Tuhan, mintalah pada Tuhan dalam kerendahan hati, dengan menyesali kebebalan, kekerasan hati, dan merasa diri paling bijak. Orang yang mengakui bahwa hikmat lebih berharga daripada permata, perak, dan emas, maka ia tidak akan melupakan ajaran Tuhan dan mengamalkan perintah Tuhan. Ia tidak menganggap dirinya sendiri bijak. Ia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ia akan mendapat kesegaran dalam raganya.
ia akan terus berbahagia karena terus mendapat hikmat dan kepandaian dari Tuhan, seperti diungkapkan dalam PKJ 283 ayat 3. Berbahagialah orang yang terus mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang beroleh kepandaian. Keuntungannya jauh lebih dari perak, juga hasilnya melebihi emas murni. Berbahagialah orang yang terus mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang beroleh kepandaian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengakui bahwa hikmat Tuhan lebih berharga dari permata dan segala yang berharga di dunia ini. Mampukan kami untuk memberitakan, memperkenalkan hikmat Tuhan kepada semua lapisan masyarakat, terutama untuk orang muda yang tidak berpengalaman dan orang yang bebal, agar semua orang mengakui hikmat Tuhan lebih berharga dari permata dan segala yang berharga di dunia ini. Kami selalu memohon hikmat Tuhan yang memberi kecerdasan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Kami menyesali kebebalan, kekerasan hati, dan merasa diri paling bijak. Kiranya hikmat Tuhan menguasai hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.